kepada para nom-nomane NU. Nom-nomane NU, ya sing sepuh-sepuh kan NU. Ini nom-nomane NU ini harus bisa berdakwah. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi itu dakwahnya itu bagaimana? Nah ini ada salah satu hadis yang dinukil oleh Habib Ali Al-Jufri. Ini kita tidak ngomongin nasab ini ya, kita ngomongin nasib. Ini saya ngomongin ilmu ya. Jadi Habib Ali ini seorang dai internasional, orang alim yang belajar juga di Al Azhar, dan setiap bulan itu punya daurah di Al Azhar. Jadi ya memang lama alim betul. Itu menulis buku namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, kemanusiaan sebelum beragama. Nah itu. Jadi beliau itu menulis bahwa sebelum kita beragama itu kita itu harus mendahulukan kemanusiaan. Bukan berarti manusia didahulukan daripada agama, bukan agama, tapi bukan qobladin, tapi qoblat tadayyun, sebelum kita itu beragama. Jadi melakukan ritual-ritual agama yang sifatnya transendental kepada Allah itu, sebelum fokus ke sana kita itu harus melihat sekitar yang bersifat humanisme. Ngapunten niki lek diaksor harus rada enak ngono kuwi. Apa humanisme yang goleki? Karena sama ini kan arek nom saiki sing ngono-ngono kuwi. Kenapa banyak orang Islam katanya Islam, tetapi kok masyarakatnya itu tidak mencerminkan Islam sama sekali. Sama lu bisa jawab tuh. Saya sebagai anak Ansor, dia loh, sebagai anggota Ansor, arek nom diomongi kayak ngono ki. Wong Islam yang dino sholat, dikongkon sedekah, dikongkon birrul walidain, tapi nyatane di kehidupan masyarakat dia tidak mencerminkan Islam sama sekali. Misalnya dia jawab kalau kayak ngono. Hah? Ya Mas Bro. Bisa. Iya, harus bisa menjawab teman. Ansor harus bisa menjawab. Harus dijawab betul gitu. Harus dijawab betul. Ini nanti kita bikin isu-isu seperti itu. Itu banyak teman-teman. Jangan itu di kalangan kita. Kalau anak-anak muda nanti pertanyaannya sok gawat kayak ngono. Tapi lah ya wong sing kita sebenarnya juga gitu. Alah nyopo salat menemen bedino ning masjid, tapi ya karo tanggane gak nyopo. Mesti ngono ya. Nyopo mungkin teman-teman nang masjid, tetapi ya enek dulure lara, ibuke lara ya ora kopeng. Jadi akhirnya orang di luar yang baru mengenal Islam itu malah sepadan beragama. Mending gak beragama tapi apik kayaknya gitu. Nah ini harus kita jawab. Tantangan kita NU sekarang khususnya anak muda ini harus kita jawab. Nah ini salah satunya yang tadi disampaikan dinukil satu hadis ini, menurut saya ini menarik ya untuk kita jadikan pijakan dalam kita itu berdakwah. Ini yang dinukil di mukadimahnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun dari Habib Ali Jufri. Jadi ada hadis ini yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbasah. Ini seorang Arabi Badui lah dari pelosok sana pada masa-masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Itu datang kepada Rasulullah SAW, bertemu Rasulullah dan bertanya. Tanyanya itu tanyanya agak aneh. Tanyanya itu agak aneh. Beliau sahabat Amr bin Abbasah itu tanya ketika bertemu Nabi. Tanyanya itu kalau ngomong saya ini agak sopan. Tanyanya itu ma anta. Bila aglabiahnya itu bahasa Arab itu kalau ma itu kan untuk sesuatu kan layakil, untuk sesuatu yang cuma orang berakal. Payah tengok yang ngopi ya man anta kan gitu ya.
Man, tapi enggak, ini kan Badui. Wong Badui ini cara-cara ya wong pedalaman sing ora ngerti peradaban, gak ngerti adab, aku ganggu karo wong kaya piye. Pokoknya anggere teko padahal waktu itu ya Nabi seorang yang terhormat ya Nabi ya. Nabi. Tanyanya itu, "Ma anta?" Kamu itu apa? Bukan kamu itu sopo. Ya walaupun di bahasa Arab kadang ma itu bisa dimakna man, tetapi dalam pemakaian konotasi ma ini kan agak gak enak dirungokne gitu waktu itu. Ma anta, siapa kamu? Ini kata Badui tadi tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka kemudian menjawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ana Nabi, aku seorang nabi." Jawab seperti itu. Fakultu, kemudian tanya lagi Badui tadi, "Waman nabiyu?" Nabi itu apa? Makhluk apa? Nabi bentuk apa? Nabi berarti wong neng cara neng kene iki sido tulis terus maneh nggo nang ndi lah nek roh sing ora tau mudhun ning sepuh kira-kira. Sepuh waduh neng gak tau mudhun, gak ngerti apa nabi, gak tau krungu nabi. Wa nabi, apa itu nabi? Faqala, maka nuli ngucap jawab Kanjeng Nabi, Rasulullah, ana Rasulullah. Nabi itu adalah Rasulullah. Nabi itu adalah utusannya Allah. Fakultu, tanya lagi, wa man arsalaka? Siapa yang mengutusmu? Katanya Badui tadi, fakol, siapa yang mengutusmu? Allahu Azza wa Jalla. Yang mengutusku itu adalah Allah Azza wa Jalla. Qultu bima arsalaka? Nah ini yang menarik. Bima arsalaka? Dengan apa Allah itu mengutusmu? Nah ini ya. Qala, Kanjeng Nabi faqala, kemudian menjawabnya, bi antu sholal arham. Yang pertama, Kanjeng Nabi itu diutus, Allah itu mengutus kepada Kanjeng Nabi itu apa? Yang pertama itu, ini jawab Badui tadi, bi antu sholal arham, untuk menyambung silaturahim. Ini penting. Kita kalau mau berdakwah, mau beransor itu, yang pertama silaturahim dulu kan. Ngejak anggota gak silaturahim rasanya nih Pak. Moro-moro dituwil pun, Cak Udin, sama sesok jadi ketua MBSRA misalnya. Wah, nggih tok. Bahasa sesuk wae rapat atau teko. Ya ora tau disowani, repot. Jadi kemarin itu yang disempuh kan mau apa jenenge menyusun pengurus, ya kumpul dhisik, menyatukan visi misi, silaturahim, berkenalan dan lain sebagainya. Karena itu penting. Kita kalau mau berdakwah terhadap sesuatu kan kita harus tahu yang kita dakwahi, yang mau kita ajak, kita harus tahu senengane opo, ya toh. Senengane misalnya bal-balan, ya toh. Oh kira-kira ben mlebu ansor, ben kira-kira iku ngerti NU, ben ora ngelek NU terus. Hari ini tak jake lewat opo, gitu. Hari ini senengane bal-balan. Wah, aku tak gawe fan futsal, ini ya toh. Ayo bro, futsalan bro, gitu kan. Futsalan terus apa? Ansor, ya kan. Oh udah ternyata anak-anak ansor itu asik ya, santai ya, bisa bal-balan. Nah, gue pas saya istirahat karena ngombe diomongi piye awakmu iso ansoran gak, kok iki iso sering bal-balan. Ya toh. Terus dijakle itu dengan silaturahim. Jadi silaturahim, li ta'arufu itu ya silaturahim, saling mengenal itu kan silaturahim. Nah, yang pertama itu Kanjeng Nabi diutus bi'an tu sholal arham. Karena waktu itu banyak sekali kemudian friksi-friksi yang memutus silaturahim dengan Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi kalau mau dakwahnya sukses ya harus silaturahim. Bi'antu sholal arham yang pertama. Yang kedua watuh qamat dima, yaitu melindungi darah. Dan tidak sampai perpecahan, apalagi pertempuran atau peperangan. Kalau bisa diminimalisir, kita minimalisir, gitu. Makanya persuasif dulu.
Pendekatannya itu ya kita ajak, ya diajak pindho ping telu gak kelem rada keras ya to, rada bengok, dibengok pindho ping telu rada angel, ya wis dijarne. Dijarne kok kono iki keplak baru taklak. Nah itu kan konsepnya kita kan di dalam Kanjeng Nabi seperti itu. Perang itu kan begitu. Orang langsung ofensif menyerang, tetapi sebenarnya adalah upaya untuk melindungi diri, bukan untuk menyerang. Jadi selama kita itu masih bisa meminimalisir mengucurnya darah, ya kita harus lindungi darah itu. Saiki darah itu sangat murah. Orang itu ngomong mateni wong itu kayak gampang, ya kan? Apalagi di sana ini yang sekarang lagi berperang ini kan Yaumul Malhamah sekarang ini. Hari penyembelihan. Padahal Kanjeng Nabi itu ya mengajarkan setiap hari itu Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Tetapi apa? Ya sekarang nyatanya darah itu ya sangat murah sekali. Sedikit-sedikit mateni. Banyak loh rasa dado lah. Rasa dado di Banyuwangi ini kasus pembunuhan aja sudah berapa itu? Ini kan, nah kita sebagai ansor punya anak-anak nom dulu, sing wajahnya kira-kira bisa menjerumus ke sana itu harus segera disadarkan gitu. Kira-kira didelok teko perawakane, nah kok sampean belajar karo Kiai Edi. Kira-kira mau iki di sawah ketaduan iki arep kali nyaplok apa ora nah iku. Iki asal basar terutama iki. Basar iku duwe ngene iki. Jadi lek sawangane wong iki potensinya ke sana ya kudu harus segera kita sadarkan. Karena darah itu mahal. Kanjeng Nabi itu diutus ya untuk melindungi darah. Kita membunuh satu nyawa manusia itu nilainya sama seperti kita membunuh umat manusia seluruhnya. Kita menghidupkan satu nyawa nilainya setara kita menghidupkan seluruh nyawa di dunia. Banyak ayatnya sama boleh. Artinya kita ya sebagai ansor ya tidak lihat-lihat ketika ada orang kesusahan ya kita kita tolong gitu kan. Ada orang butuh diantarkan ke rumah sakit ya kita tolong. Karena kita menolong satu nyawa sama saja kita menghidupkan nyawa seluruhnya di dunia ini. Sebaliknya juga seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi yang pertama tugasnya adalah melindungi darah itu sangat mahal. Nah, sekarang yes bom-boman ini mau ini perang nuklir ini ya Cak Irwan. Iran guys ini guys ngebom mana sudah 2 kali dalam seminggu ngeri Pak. Kemudian apa lagi? Bima al-salaka. Kemudian dengan apa lagi Rasulullah itu diminta diutus untuk apa lagi? Kemudian watu manas subula atau watu manas subula untuk mengamankan jalan-jalan. Ya sampean laku ya enek sesuatu sing garai dalane kuwi gak enak ya sama sing kene, krikil ya sama sing kene. Itu kan termasuk sedekah. Sampai mengamankan jalan dasar ini. Nah, ini mengamankan jalan. Nah, ini kan Kanjeng Nabi itu tugasnya adalah salah satunya waktu manas subul. Nah, yaitu membuat jalan itu aman. Banser mengatur jalan ketika ada pengajian supaya aman, diatur supaya parkirannya itu rapi, supaya orang keluar masuk itu aman, sepedanya aman. Nah ini termasuk tugas kita ansor. Tugas kita ini Nabi langsung yang memerintahkan. Ini banser ini jelas sudah dalil gitu kan. Orang berguyang-guyung gitu kan. Mengamankan pengajian, mengamankan jalan, membuat akses jalan. Kira-kira iki akses jalan iki dene penak diapiki iku piye sebagai pejabat, sebagai kepala desa, sebagai DPR dan lain-lain. Yaitu ansor ini kan juga harus berkiprah di mana saja, di politik dan di lain sebagainya supaya yaitu salah satu sampean angel ngadone pabrik lek gak dadi DPR kira-kira ngene pabrik angel iki. Wis udur-uduran duwe urunan sing siji bayar sing siji ora, wis repot pokoke. Kalau jalan dari DPR aman langsung
bangun jalannya, dan bangun infrastruktur. Nah itu termasuk perintahnya Kanjeng Nabi, ya, mengamankan jalan dan lain sebagainya. Karena seorang termasuk kalau kita tidak mampu, minimal kita tidak mengganggu orang di jalan. Itu paling minimal ya. Jadi al-muslimu man salimal mu'min min lisanihi, ya kan? Wa min yadihi. Jadi seorang muslim dikatakan muslim itu apa? Ketika ada seseorang itu merasa aman dari celah tuannya, dari tangannya, ya, dari perbuatannya, maka dia seorang muslim. Dan ketika ada seorang muslim, ketika kita itu kedatangan seseorang, kita merasa tidak nyaman, ya kira-kira itu kalau menurut hadis ini belum muslim kamil, ya. Belum muslim kamil ya. Saya nggak mau mengatakan belum muslim sama sekali, tidak ya. Maksudnya belum kamil, karena dia pasti tetap syahadat gitu. Gak sempurna Islami, lah tetap kira-kira sama. Wah, aku kayak kau kita saling gak tenang lagi. Awalnya kayak di satu, kayak arahnya kayak di mana? Jangan. Ketika kita hadir, kita harus bisa memberikan kenyamanan. Kita memberikan kenyamanan itu muslim banget itu, muslim kamil itu. Itu yang ketiga. Nah, yang kemudian baru yang kemudian ini agak terakhir ini, watuk sarul ausan atau watuk kasarul ausan, yaitu menghancurkan berhala menghancurkan berhala. Ini orang di bagian yang pertama dewe menghancurkan berhala itu dari yang pertama dewe. Kita berdakwah itu orang moro-moro terus, wah kafir ini musyrik, ini syirik. Tidak. Wali songo enggak gitu. Silaturahmi, ya kan? Silaturahmi, terus melindungi nyawa tetangganya, ya toh. Bening anake kaya mau gak dipateni karo birowo, mau piye, ya toh. Dilindungi darahnya. Kemudian bagaimana jalan-jalan itu aman. Baru ketika semua infrastruktur ini sudah ready, sampeyan iku hidup iku enak, megawe ya aman, ning dalan iki ora dicopet, ora dibegal, ya toh. Baru awake dhewe bisa ngomong, "Kowe iki berhala." Kowe iki berhala. Jadi berhala itu juga bukan berarti maksudnya kita musyrik dan kafir kepada Allah, itu pasti. Itu pasti. Tapi di dalam tasawuf itu juga berhala ini, ya kita memberhalakan diri itu juga berhala. Organisasi ini kadang bisa jadi berhala. Makanya ya hati-hati juga nih. Kita berorganisasi juga hati-hati. Terlalu ta'assub jadi berhala nanti ya. Memberhalakan uang, memberhalakan nafsu dan lain sebagainya itu juga berhala. Artinya apa? Kita ngomong tinggalkan berhala itu mudah ketika kita sudah kenal satu sama lain, silaturahmi, kemudian melindungi nyawa dan akses jalan-jalan tadi, infrastruktur enak, baru kita ngomongin berhala-berhala. Yang terakhir ini yang paling penting kemudian, wa yu'badallahu wahdah la yusyraku bihi syai'un. Baru awake dhewe lek kaya mau wis selesai kabeh, awake dhewe ngomong tentang tauhid kepada Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah yang satu, lam yalid wa lam yulad. Baru kita jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Kita kembali kepada Allah, kita beribadah, meningkatkan ibadah dan lain sebagainya. Ngomong enak kayak ngono ketika semuanya sudah ready. Ketika merasa terancam ini, ya repot, merasa terancam arep di begal wong ngono. Lah terus bilang, "Aja musyrik karo Gusti Allah." Lain ora masuk ini. Tidak masuk. Artinya kita berdakwah itu tidak semena-mena langsung mengkafirkan atau memmusyrikkan orang lain, tapi harus juga dengan pendekatan yang persuasif sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama silaturahmi, kemudian tadi membangun, mengamankan jalan-jalan, menjaga darah, dan kemudian menghilangkan keberhalaan, terutama yang sekarang kalau kita umat Islam yang membicarakan keberhalaan diri sendiri. Apa yang selama ini kita berhalakan, kita hilangkan. Jangan sampai memberhalakan
sesuatu sehingga melupakan kepada Allah, baru kita enak ngaji bareng ini iki akhirnya enak. Lah wis silaturahmi ngene iki ngaji enak ora ngomong tauhid. Enak wis ngomong peningkatan ibadah dan lain sebagainya, ekonomi, politik dan budaya enak ketika semuanya itu sudah teratur. Nggih, kula kinten niku mawon pangapunten ingkang kathah menawi salah lupute nggih, terutama dumateng panjenenganipun Kyai Edi, ngapunten Kyai niki suul adab banser niki banser cerita-cerita mawon kalian rencang-rencang. Semoga teman-teman ini sahabat-sahabat semangat terus dalam beransor, karena kita beransor bukan hanya grup-grup, kita ini adalah membela Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam Ahlus Sunnah, menjaga para ulama yang sebagai warasatul anbiya. Kiai-kiai kita harus kita jaga, persaudaraan kita jaga. Jangan sampai naudzubillah min dzalik terjadi perpecahan seperti yang ada di Timur Tengah sekarang ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.